membantu 80 juta. Itu operasinya. Kalau nyadar dia bantu. Nah, itu. Kemudian 60 telinga, ya, nikmat telinga, nikmat jahe. Kalau ada kakak itu jahe, kita ada merasa gitu nak jahe. Tapi setelah stroke misalnya, buat terasa. Bahaya tu biaya pengobatannya. Apalagi itu, ya. Kanti ya kau sebahau tu, ide ngata tamek ide sepeh ide dikit lah. 30 juta. Ya sepeh dikit ya. Kamu sempat pergi ke yang lain dulu. Sepeh dikit lah. 35 juta biaya beliau. Nah, itu guys, cuma sepeh dikit lah. Ya, 35 juta. Jadi kita syukuri apa yang telah Allah berikan supaya pada hari kiamat nanti ketika Allah nanya kepada kita, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhan yang manakah yang kamu dustakan? Tak ada Allah. Kamu syukuri galu. Kamu katakan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia nikmat tadi. Yang makanya kalau kita bersyukur akan ditambah, kan itu. Jadi kita supaya tidak terjebak kepada kufur, maka kita bersyukur. Syukur lisan, alhamdulillah. Syukur perbuatan, memberikan hak-hak sesuai dengan hak ini tadi. Ya. Kemudian tanpa kita sadarilah sebulan pertemuan kita ada dengan tempo tadi tu sapu duduk situ lupa ada buyang. Kena penampilan beda. Dulu pakai jas, pakai tubuh hitam, merebus tak somat. Kan cuacanya dia panas. Dia kekelih kalau pakai jas model ini sama berhang gembuh es. Es lah jelas dingin dan mahu. Jadi saya rasa lebih baik ini tidak pakai tegak, tidak duduk terkerisai. Ada kadang-kadang kita menyampaikan watawasau bil haq watawasau bis sabr dalam keadaan seperti ini. Santai aja gitu keluarga. Kalau di Talah Tibo dari kota Tibo go, ya, kaman dari mudik Tibo go, kita seperti keluarga. Mudah-mudahan nasihat ini benar-benar mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaji kita apa nama itu barakah. Kita selalu mintakan barakah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau panen minta barakah, tak panen apa nama? Padai minta barakah. Dapat kiriman senyum minta barakah. Bahkan dalam doa, ya, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Ya, wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Ya Allah, berikanlah keselamatan kepada agama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad, berikan kesehatan kepada jasadnya. Wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi, tambah berkah pada ilmu. Wa taubatan qablal maut, bagi taubat sebelum mati. Kalau bertobat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, mendapat rahmat mati. Kalau mendapat rahmat mati, wa maghfiratan indal hisab, dan mendapat ampunan sudah mati. Ya. Jadi kita mintakan tadi barakah Allah. Kemudian waktu mulai apa tadi bersuara, kita minta barakah Allah. Apa barakahnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakah Allah. Ya. Kemudian dalam doa yang lain, Allahumma ftah lana abwabal khair. Ya Allah, bukakanlah pintu kebaikan. Wa abwabal barakah, pintu barakah. Selalu kita minta barakah kalau-kalau. Nah, menen ini ada tak kita tahu apa itu yang dikatakan barakah? Mana yang dikatakan barakah? Kita selalu minta, ya Allah bagi barakah, bagi barakah, bagi barakah. Apa itu yang dikatakan barakah? Kan itu. Jadi barakah itu
menurut Imam Al-Ghazali ya mendefinisikan barakah itu ziyadatul khair, bertambah nilai kebaikan terhadap yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala. Mana? Kalau dibagi umur panjang, umur yang berkah, selagi umur itu dipanjangkan, ya, sama dengan mamak tadi kata kan. Wah, mamak kita sebelum ni lalu perhas bawa kita duduk. Ilok angorap kata dia kata. Kita kedian tamanan pula. Jadi kan kata dia dak nanti kedian. Dak nanti hangorap, minum kita ngorap diri kita. Sebab apa? Wah belum tentu. Mana cara ngorap diri kita? Pegai balik ngajai. Kemudian minum ini kena akal ketibu tadi, kena dipesan tuan rumah ada jamaah 40 hari. Iya, 40 hari. Kalau kita saja menang, putus salat, putus iman sampai kena hakul lagi titik. Dalam satu hadis dikatakan, ya, man sunnah, barang siapa yang solat, ya, di jamaah, ya, solat berjamaah, yauman 40 hari. Barang siapa yang sholat berjamaah 40 hari, yudrik takbiratul ula, dan tidak tertinggal takbiratul yang pertama. Nah, bara'atu kutibalahu, maka Allah tuliskan baginya bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Jadi siapa yang sholat 40 hari berjamaah tidak tertinggal takbir ula daripada imam, Allah hindarkan dia dari azab neraka, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq, dan dihindarkan dari sifat munafik. Karena munafik itu tidak masuk surga. Kenapa? Muka dua. Ini nilainya. Kau pilih kayu ya? Tak pilih itu. Itu. Amal ni. Oh, kamu boleh lahai di kayu. Selamat ni kita setumpak. Makan jando. Jando apa? Jando risai kata kamu situ. Kata kayu sini mana boleh ya? Jadi kamu ada istilah kamu suka tu. Kau sekali kembali dapat jando 5. Ya, iya. Kira jando unde itu. Jando risai. Jadi kalau yang anu tadi bara'atun dan nifaq wa bara'atun dan nar. Kerja itu lah kami tak sama, rugai tak sama, kita lebih semua. Itu kita pergi kaya nak mandai ni lauk nyanguk lah nyanguk kata sini. Kata kamu tu solat lauk sakai, kata sebukir lauk nyanguk kata sini sakai tu. Kita tidak kami aku ke mandai lah rugai kita. Di setiap kita bersuara dengan sesuatu yang baik, itu yang kita berkah dan dapat kita boleh itu. Surah ke 40 hari dapat kita sama. Bersuara dengan pengajian dapat kita sama. Ya, bersuara dengan tarawih dapat kita sama tarawih. Bersuara dengan haraya sama kita haraya. Dapat kalau itu yang dikatakan umur yang berkah. Ini minta banyak umur, dah ada ni yang berkah umur. Apa yang kita ngomong kalau ya, kita ni kita pengajian dulu kita dibudak oleh dunia tadi. Alasan mau berpulahai ini pada ini lebuhuk ini ini tu. Alino orang pada la di situ ruginya tadi. Jadi itu berkahnya umur tadi ya. Setiap yang diberikan umur panjang, umurnya sampai kepada yang baik, mengantarkan kepada kebaikan, maka itu yang disebut dengan barakah. Itu dikatakan Imam Al-Ghazali, barakah itu ziyadatul khair, ya, bertambah nilai kebaikan dari situ. Anda dapat panen apa nama padi payung lah. Anggota pengajian dapat kalau bagi walaupun seliti atas cantik lah. Barakah itu. Kita bagi pakai pada bahu seliti, kemudian ditanak itu, kemudian dimakan jadi daging, dibawa semia, dibawa 40 hari, kita boleh sedekah. Jadi jangan kita boleh bagi juga kalau payung nanam 3 bulan nunggu pupuk sikit, itu
Turugai. Boleh pula bagi wang. Ya. Turugai. Payah kau ni nunggu ungai ha. Nunggu buruk kita sini. Jadi berkah gitu tadi. Kemudian berkah daripada yang lain tu, wang tadi ada wang, ya, aduh, kelih tadi arisan, adanya keluar 10.000, 1.000 jadilah. Lah tu pun daripada dia, kalau dah 10 kata, bagi 1.000. Ilo akan bagi 1.000 daripada empat tidak ada bagi. Bagi, tidak unggul, ya. Kan itu perbandingan kan itu. Berarti lebih itu. Yang jelinya tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Itu barokah. Jadi kita minta nanti menampat anak-anak yang berkah. Anak yang berkah itu mendoakan kedua orang tuanya. Mendapat menantu yang berkah. Mendapat cucu-cucu yang berkah. Mendapat rezeki yang berkah. Nah, ini mana cara supaya mendapatkan yang barokah itu. Kaji tadi kan barokah. Arti barokah itu nambah nilai kebaikan. Ini mana cara mengambil itu? Apa jadi pengambil? Jadi untuk mendapatkan keberkahan wajib menghormati 3 orang. Siapa 3 orang ini? Yang pertama ibu dan bapak kita wajib kalau untuk hidup barokah. Ya. Nabi Muhammad SAW 2 bulan dalam kandungan Aminah meninggal orang tuanya. Siapa nama ayah dari Nabi Muhammad? Abdullah. Kemudian umur 4 tahun meninggal pula ibunya Aminah. Yatim piatu Rasulullah. Biar Rasulullah Muhammad ini bisa menjadi rasul dan rasulnya rasul yang terhormat. Jadi rasul seluruh dunia, bukan tanggung-tanggung. Karena tidak pernah durhaka kepada kedua orang tua. Tidak pernah. Umur 2 bulan dalam kandungan meninggal ibu ayah. Kemudian 4 tahun meninggal pula ibu. Dia sempat durhaka kepada kedua orang tuanya. Lalu dia bilang, kalau model itu naklah kita matai bapak matai nak kan itu. Dia kita buat ini ada hikmah di sebalik ini karena ingin menjadikan beliau ini seorang rasul, nabi dan rasul. Maka dia punya skenario model itu. Maka psikolog ahli tentang ilmu jiwa itu mengungkapkan apa penyebab Rasulullah itu dimatikan hatinya. Ada 4. Yang pertama, manusia itu dipengaruhi oleh ayahnya. Yang kedua, manusia itu dipengaruhi oleh ibunya. Yang ketiga, manusia itu dipengaruhi oleh lingkungannya. Yang keempat, manusia itu dipengaruhi oleh bacaannya. Jadi kalau Rasul itu apa nama adul induk jatuh, empah itu kan kuat kita kalau anak kita sebelum empah dia boleh model ini, pors model ini, berarti tidak Rasul. Kena nul kata ya, kata mak pelempah model ini, datul, Tuhannya itu, berarti bukan Rasul. Dia kena lagi ikut kata mak. Karena kita bergaul dengan orang sekitar itu, dia tidak pengaruh dengan lingkungan. Dia Nabi Muhammad itu dilahirkan masa jahiliyah. Masa jahiliyah, wah berjudi, berzina, mabuk-mabukan, ya. Tapi Nabi Muhammad dalam asuhan paman beliau, Abu Talib, beliau tidak sempat bergaul di wahana jahat itu. Maka tidak dipengaruhi dengan lingkungan. Yang ketiga, tidak dipengaruhi oleh bacaan. Rasulullah itu tidak bisa baca. Maka ketika turun ayat yang pertama, Iqra, bacalah Muhammad. Lalu Nabi Muhammad itu gementar dengan mengatakan dia bisa maju. Apa hikmah tu? Kalau begitu Rasulullah bodoh, dia bodoh. Kalau tahu Rasulullah baca, Al-Quran itu palsu, buatan Muhammad. Biar karena zaman itu orang Arab tu padik kalau habis syair, padik ngarang-ngarang. Kalau Nabi Muhammad itu bisa membaca dan menulis, berarti karangan Nabi Muhammad Al-Quran itu. Tapi tidak, ini memang murni dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika dia kata Iqra, bacalah, akan dia bisa baca. Tapi apakah Rasulullah bodoh? Tidak. Rasulullah menjadi pintar setelah menerima Al-Quran karena berguru. Siapa guru Rasulullah? Ya, Jibril yang memberikan Al-Quran. Itu hikmah meninggalnya kedua orang tua. Jadi Rasulullah bisa menjadi Rasul karena tidak pernah durhaka kepada kedua orang tuanya.
Kemudian apabila hikmah Aminah ibunya meninggal, Abdullah ayahnya meninggal, hikmahnya itu supaya kedua orang tuanya ini, ibu dan bapak, tidak menyakiti seorang yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak berdosa kalau kita nanti sempat besar induk dibesarkan, bapak dibesarkan, paling tidak tertahek gua telinguk tu, kan itu. Ada induk. Hah? Paling makna lalu tahek telinguk. Allah keluar pula kata-kata ada elok. Ya. Pana lu antau ni. Kalau ni anak antau kita tak boleh. Kadang-kadang keluar seperti itu bahasanya, ya. Jadi untuk menyelamatkan kedua orang tua dari Rasulullah tidak menyakiti seorang Rasul, maka Allah panggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingin mendapatkan hidup yang barokah, hormati kedua orang tua. Ya. Bagaimana menghormati kedua orang tua? Tualah payah dengan kita. Magih namu kita. Tak ya tu kayak sebagai satu tua. Bagi namu anak itu ditanya ke buya ini, ditanya ke buya itu, nak cakap sahai dua hai. Ya, mana makna ini minta namu yang benar tu mohnya sama dengan perangi dari namu tu. Wah itu mau sama perangi dengan namu. Walaupun bini ini banyak anak soleh, tapi semia dia biar bapaknya tu namunya soleh, maka anak jadi anak ada soleh. Ya. Namunlah semia dia nano siapa ni? Nano soleh. Dia ada semia. Ialah ada senyum. Bapaknya soleh namu. Ya? Itu. Jadi apa nama itu? Memberikan nama yang baik. Ada juga yang sok ke Arab-Araban. Mana sok ke Arab-Araban? Namu anu akan ni dalam kerana kami. Ya, siapa namu? Tony. Dari mana kami? Ya, auzubillahi minasyaitonir Tony. Auzubillahi minasyaitonir. Tony. Tak ada arti Tony itu kan syaitan artinya. Ya, berlindung dari godaan syaitan. Jadi Tony itu kalau ia damai dari itu, itulah namanya. Mudah-mudahan dia maksud dari itu. Ya, hati-hati. Ya, aku pun ini sempat protes dengan mak. Gaya menanam kau ni. Menama Satria Dinata. Sibuk-sibuk waktu musim Satria Baja Hitam itu. Iya mak menanam kau model ini. Mak kata elok, namun pernah ada bahasa-bahasa makna. Lah kau dah lihat dalam kamus bahasa Arab dia bersuara. Dalam bahasa Indonesia banyak dia kesatria, satria, madangkara, inilah. Apalah nama kau ni? Cek. Oh, rupanya satria itu berasal dari kata satara. Apa arti satara? Tabir, pelindung, tembok, penjaga satara. Kemudian dinata diambil dari kata din. Din apa arti? Agama. Jadi kalau digabungkan satria dinata, insyaallah pelindung dan pembela agama. Insyaallah. Terima kasih ya mak nama kemudian ini. Dulu sebab protes satria baju hitam. Anak dia ini pula kita. Ya. Bersubuk kita adalah je bahasa ini. Tapi alhamdulillah. Itu dia hatua saya dengan kita. Menanamu di benar-namu yang elok ya. Kemudian makanan yang diberikan kepada kita hatua itu, bagi kita makan kita sebagai anak, itu makanan yang paling elok ni. Kalau dah elok tak ada bagi. Misalnya ini ada air sirup, dia pernah anak kita minum, dia ada baginya minum. Nyudulah minum. Kalau mata-mata lagi, muk gua anak. Itu dia hatua saya dengan kita. Itu dia sayang. Dia makan dulu. Kalau dia mata-mata lemak ni, muk gempa mata. Lah diminum, lah dimakan, aman. Baru bagi sana. Tuh, ini luar biasa. Ya. Pokok-pokok yang didapatkan, yang diingat dulu itu, dado ingat bapak. Kalau mak pasti ingat dengan anak. Dulu keingat waktu gambar gendek tu, ada apa nama padi 7 bulan pada apa mak? Padi ungkong kan? Ya. Itu dulu kita dah ada nyampe tu, gambar gendek tu. Pakai tuai. Buat cerita dengan abang tu. Mak pergi bergawe nurlah hatunya tanah. Ya. Dah ada pakai makan pakai tu. Dia bagi makan kawu tu
ubay bubau. Bayangkan ubay bubau. Dia bagi 2 buih. Maksudnya dia bagi dapat makan pakai sebuih untuk luar sebuih. Dengan sebuih dia makan, dengan sebuih dia tak tahan sampai petang. Jadi kalau awak balik, sampai anak kata ada beli buih, dia bagi itu niat sayang Allah yang kita. Dan kita tidak menghormati itu. Kalau tidak berkah di sia-sia kau ini, tidak akan berkah dalam hidupnya. Tidak akan pernah berkah. Setinggi apa jabatan, setinggi apa pangkat, setinggi apa sekolah, derhaka kepada kedua orang tua, tidak dapat berkah. Setinggi itu naik, setinggi itu pula jatuh, sedalam itu pula jatuh. Ya, karena dia menghormati kedua orang tua. Itu hati kita. Beli baju, dipilih. Oh, dulu harus dikawal dulu. Dulu hanisek. Dulu ini dapat wang. Okey, kembali dia beli baju tak nak. Baju elok, dia baginya maki. Kalau anak mina dia sudah bagi maki. Waalaikumsalam. Mai, kamu lalu mau. Jadi kalau anak mina ini dapat beli baju untuk anak, gembira. Gembira mana caru? Dipandai ke anak tiba dumeh lagi, dipasang ke baju yang sudah beli tadi, dah ambillah HP foto. Ha? Masuk status buah hati mama. Sayang ni ya dengan anak ni. Kalau nyamuk gigi anak ni, kelangat lah kalau ada nau saya, kecil go atau tua. Itu niat waktu sayang dengan kita. Mandang kita nak jaman. Sehingga Allah mengatakan, ya, Allah wa qadha rabbuka alla iyyahu wa bil walidaini ihsana. Hai manusia, hendaklah kamu itu tidak menyekutukan Allah. Tidak menyekutukan Allah dulu ni. Digabungkan dengan orang tua, dan jangan wabil walidaini ihsan, dan jangan durhaka kepada kedua orang, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Disataukan dengan Tuhan. Bayangkan itu kedudukannya. Artinya apa? Ridha Allah fi ridhal walidain wa sukhtullah sukhtul fil walidain. Murkanya Allah itu tergantung murka kedua orang tua, tapi ridhonya Allah tergantung ridho kedua orang tua. Kalau tua ridho, Allah ridho. Kalau tua murka, Allah murka. Baku jangan pernah kita menyakiti wala takul lahuma uffin. Itu bukan maksudnya kita buang kaya, kita pelanda. Itu kata-kata kita tadi. Mak ini banyak dia peragu, luka hati. Jangan harap surga. Ya. Hati memang model itu. Ya, sudah kita bagi makan memang kita, sudah kita bagi baju elok ke bawah, langsung kata, anak ini jadi elok ngakau bagi makan kau ide baju punya dulu sepanjang lahirnya kata. Itu hatu kena liwat umurlah kembali, ha? Mari, ya. Nah balik barang siapa waman nu'amruhu nunakisuhu fil khalqin afala ta'qilun. Barang siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kurangi bentuk kejadiannya. Nak dulu kalau mama ni kalau dia kepadai kerap jahit je manggil. Baik ni nak dia kata-kata model itu. Ya. Dulu amuk ita, minal penuh perak kata ha. Itu menunjukkan siapa yang tak ada yang bertahan. Yang bertahan model itu tidak ada. Kita tetap akan mencapai kenus-kenusnya seperti itu. Ya, itu hati tua tadi. Salah dalam itu. Mugadume petata ibu bawe ngato ke kita, terima be. Kenapa kita dulu parah pula dari dia tu. Dia dah mulai dah tidur. Lah, dah terbang sebelum. Dulu dah ada pakai pempes, parah itu. Mana kau ngado tu masak kalau ke situ. Minin laman itu. Kadang-kadang mau ngata tu hatu tua tu lah kena ke kepala ha. Itu. Jadi tersalah kata apa? Derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Ayah protes. Wah.
mak ni tingkat ni ya. Kata kalau 100 tu 75 dia kalau boleh. Akak ya aku. Sebab apa anak ini orang tua itu penyebab wasilah kita hadir ke dunia ini. Ya, wasilah artinya jalan kita bisa terlahir ke dunia ini. Itu hati tua tadi. Kata mak kata boleh. Itu yang katakan tingkat-tingkat itu kan Rasulullah. Ya. Sumbaman ya Rasulullah. Siapa yang kamu hormati? Sumbaman ya Rasulullah. Ibumu. Sumbaman ya Rasulullah. Ibumu. Sumbaman ya Rasulullah. Ibu 3 kali Rasulullah kata siapa yang dihormati? Ibu. Ibu. Baru ayah. Dia karena ayah ibu itu 3 tingkat. Apa tingkatnya? Pertama mengandung. Setelah itu melahirkan dulu. Ya. Setelah itu menyusui. Kalau jantan no 3 tingkat silakan enggak boleh gitu. Ya, boleh dapat tingkat itu. Tapi itu syarat tadi. Kalau nak 3 tingkat, pertama apa mengandung, yang kedua melahirkan, yang ketiga menyusui. Dalam menyusui itu disebutkan wahnan ala wahnin. Kesusahan di atas kesusahan. Kalau ada susah, ada susah pula selama dua tambah. Makanya tidak kerja lain. Wajib kita menghormati hal tua. Kaman umur 70 tahun mana cara nak menghormati hal tua lagi? Kan itu. Hal tua dah ada lagi. Jadi itu. Maka kita acara seperti ini. Ada syukuran. Kita bacakan Yasin, kita bacakan doa, kita hadiahkan untuk hati kita. Itu cara kita berbakti. Kemudian bagaimana lagi? Kita bersilaturahmi kepada sanak saudara hati kita. Padi induk, padi bapak ziarahi. Kemudian siapa pula? Kerabatnya. Kerabat apa? Kanti akrab. Hati kita, ayah kita, ibu kita jalani silaturahmi dengan itu. Itu cara kita menghormati ibu dan bapak kita kalaulah meninggal. Tapi kalau masih hidup, itu ini kalau muak guli mau ya kakak dia lesakat. Ada lagi dengan aman posisi. Lamdik kalau lamdik lesakat kakak ya. Lamdik lesakat kakak. Tapi lamdik banyak tulur aja nak. Wah cedik banyak utuh. Ya. Jadi itu hormatilah kedua hatu kita. Bagaimana kita bisa membahagiakan? Kalau seandainya hatu itu pertama tadi kalau meninggal ziarahi saudara-saudaranya, kemudian ziarahi karibnya, berarti kanti dekatnya. Kemudian yang berikutnya kerjakan apa yang disukai. Tua. Kalau tua kita gembar 940-an, kita 940-an pula. Kalau tua kita mohon dah balik ngaji, asal ada hang ngaji pergi, kita pun dari itu pula. Itu yang namanya berbakti kepada kedua orang tua. Tidak banyak berbakti, banyak contoh. Dipanggil untuk baca Yasin tu meh. Ini sedekah untuk induk bapak ni. Jom keluar dengan baca Yasin Yasin sudah dibacakan, doa sudah dibacakan. Kadang dengan baca ni kemalu kita jadi buat tu. Gan sudah baik. Apalagi mantan kadek. Itu. Jadi segan dan pegai tadi bukan kedua keikhlasan. Nah kalau doa kita ni yang nolong mengaminkan kalau dia bisa berdoa. Buya baca doa kita aminkan. Sebab apa? Mungkin kita yang mengaminkan itu yang diijabahkan Allah. Kalau seandainya dalam kubur, dalam keadaan genting, ya, mendapat azab, dengan doa kita mungkin bisa dilepaskan azab. Apa ya, Buya bisa mendapat bisa. Ya, la yarudul qada ila doa. Tiada yang bisa merubah takdir, tiada yang bisa merubah keadaan kecuali dengan doa. Kayu di meskannya buah nengkih dihai. Tapi dengan berdoa kepada Allah, Allah bagi jalan. Jadi kayu sugih. Sugih ya. Ya. Kalau kayu lah nanya kayunya. Tapi kalau pakai sugih, kalau putih loganya putihnya. Tapi kalau putih jelek.
hitam lo kunyitannya, tapi kalau hitam puo kelabau, itu punya kelabau nih. Tapi kalau kelabau kundo itu kelabau. Jadi penekanan itu. Ya. Kalau kamas itu ada pakai niuk, sini niuk loh. Nyuk nyuk sama. Kalau daerah apa nama tu Penawa, apa nama tanah kampung kayak lebih ya, tidak ke pakai niuk. Pakai niuk loh. Itu pendekatan ngatur meyo dia itu. Saya tidak tahu itu jadi berarti agak ada tahu nih. Tapi kalau dia tahu tidak nak tahu. Dia itu jadi lah nanya gitu. Cuma tidak dia tahu. Agak aku nanya lah pakai niu atau apa? Nah, di penekanan tadi. Labu kundo. Kalau lah pakai niu tu dia tahu tu. Nah, itu putih celek. Jadi bisa merubah takdir tadi, ya. Apa nama? La yarudul qada ila doa. Yang bisa merubah takdir, merubah keadaan doa. Tanah badai. Kemudian dulu penghasilan 40 kali ya, tunggu tu. Tapi karena kita pakai apa nama tadi pupuk ngagak plastik, kemudian berdoa ya Allah, mudah-mudahan ada dengan pupuk ini. Kayak bagi dulu dapat 40 5 kali tadi lah sudah bagi sedekah tanah pula balik tetap dapat 60 ya bisa jadi ayatul lahu kun fayakun tapi dengan usaha dan ikhtiar tadi itu yang pertama. Untuk mendapatkan barakah dalam hidup harus kita hormati siapa? Ibu dan bapak, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Kalau yang sudah meninggal atau yang masih hidup, bacakan doa. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni dosaku dan ampuni dosa kedua orang tua. Yang pertama. Kemudian setelah menghormati kedua orang tua, hormati hatualah, itu akan dapat barakah. Siapa pula yang harus kita hormati? Ibu dan bapak mertua kita. Ini sering macet kalau cara ibu dan bapak mertua. Biar kita harus menghormati ibu dan bapak mertua kita. Kan tadi kalau orang tua kandung kita, wasilah kita bisa ngelih dunia ini. Tapi kalau ibu dan bapak mertua kita, wasilah kita bisa hidup berumah tangga, ya hadu itu kita tahu mengajar ke kita. Kita sudah kawan dan tahu apa-apa, maka mentua lagi, dah mana dah tauhid, rezeki, dah pun kita lihat aja. Ya, maka mentua lagi, ya, ada nasi mentua nano, sudah kawan ni. Kemudian PLN mentua bayi, listrik hatuang bayi, ya, tunggu hatuang mentua bayi, mentua galu. Sampai bila? Sampai kita bisa bulan lalu. Itu maka harus menghormati hatu. Dan satu yang harus kita hargai kedua orang tua itu, anak yang dibesarkan dengan kasih sayang tadi, yang nyamuk ngigit tadi sanggup muncul sampai ke lengan, sayangnya dengan anak ini dibagi ke kita. Ya, itu luar biasa. Maka wajib kita menghormati ibu dan bapak mertua. Ini banyak bila nih. Awal-awal kan ada udang di balik bakwan kan. Kayak rumah jalan mentua, lazim ngambil penyak pau, bersih sampai tengah lama. Aku kata calon mentua, kalau jadi nantuan kau ni mana kau? Damai jadi nantau. Sudah itu dah tunjuk ke rumah, so ngatunya minyak itu nyengelih nih dek. Ya. Tubuh kata aja. Jadi banyak seperti itu, ya. Padahal kadang-kadang itu anak yang dibagi dengan kita dia ada pula penghasilan nih. Bulan-bulan sekian, dia dapat untuk mentua tadi, ya. Dia dapat untuk mentua, sakin kita tadi. Itu. Jadi minum banyak orang yang kurang menghormati ibu mertua, tapi sangat sayang
dan menjaga bunga lidah mertua. Tahu kayak bunga lidah mertua? Bunga panjang, model panda tuh, batati. Itu tuh. Dia ini sakit sayang kepak dumi. Bantuan tak lah. Nah itu. Jadi tuh sering kata banyak wayang mentua dan mendatang. Tapi kalau bunga lidah mertua, sayang. Sampai kepak dumi. Pakai ini kau je pakai dia terang. Tadi kita ya fakta dah dulu lah gawe. Diputus situ. Ya dikirim. Perkara awak mentua itulah. Susio belum benar nak. Payah dak dapat barokah. Ya. Jadi kalau nduk apa nama tu mendapat berkah, jagolah. Sebab apa? Orang tua kandung, mentua tu orang tua kita tu, ibu dan bapa mertua. Sama apa status tu? Kalau kita berbuat baik kepada mertua kita, itu sama juga kita berbuat baik dengan kedua ibu bapa kita. Sama bernilai tu. Ya. Jadi pertama kedua orang tua, kemudian yang kedua ibu dan bapak mertua, ya. Weh, kamu dulu. Masih deh kayak. Nah. Nah. Jaga pula kayak ngatu anak, jaga pula kayak maju. Kalau hak dia kan banyak tak? Pertama banyak dapat banyak itu kan tak? Jadi pertama taat kepada kedua orang tua, kemudian yang ketiga, yang kedua taat kepada ibu dan bapak mertua. Kemudian setelah itu satu pulau kan tiga tadi. Ibu dan bapak guru kita. Nah, itu waktu kita wasilah kita lahir ke dunia ini, ibu mertua kita yang mengajarkan kita dalam keluarga, ibu dan bapak guru yang memberikan ilmu kepada kita. Wajib kita hormati. Ya. Banyak guru nih, guru mulai SD ya, SMP ini dan seterusnya. Ada pula guru pengajian benar nih. Kita imbau hadis bukit misalnya, ya, aku kata, terjadi ngimbu buya tu, yo, bos dia kata, itu tidak menghormati guru. Kemudian ada pula adab kalau kita ngimbu guru tu, tidak boleh bertanya sifat pribadinya. Contoh, sakaya imba Isra Mi'raj ada buya dulu. Pertama kita tanya. Buya kemahan pakai mutu, tidak boleh. Kemudian buya umum buya ada mana tinggal, tidak boleh. Kemudian bini buya mana, tidak boleh. Dia tidak boleh nanya seperti itu, karena akan menggores hati. Itu nggak kedua, maka sakitnya itu di sini. Ya, dia kita nanya kayu pakai mutu kemahan. Mungkin dia belum beli mutu, no, ya, no. Kemudian kayak anak rumah kayak mana, mungkin masih tinggal bersama mertua. Binen kayak mana, mungkin baru sudah di pengadilan agama. Sebabnya buya pun mengalami hal yang seperti itu. Jangankan manusia biasa, Rasulullah Nabi pun seperti itu. Ya. Ditinggal pergi istri, banyaklah kasus seperti Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub tu hanya benar sakitnya. Kalau sakit-sakit kita kemudian ini sakit asam urat, lah apa-apa banding Nabi Ayub. Ya, asam lambung jauh. Ya. Nabi Ayub itu cuma lidah lagi ngidik. Lalu nak baik kalau, dia bakal ngidik. Tiba apa nama iblis.
lah itu Ayub entailah nyembuh, kata Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, sayam dia ikut ni buktinya. Binatang ternak matai kalau apa nama kebun-kebun ni han kalau pinan dengan banyak tadi lahai kalau mana sayang. Apa kata Rasulullah, kata Nabi Ayub, binan dengan magi Allah dengan ngabi Allah apa tak ada masalah. Tapi sesakit-sakitnya Nabi Ayub alaihissalam dia pernah minta sehat. Kita pun sakit gigi dikelah, ya Allah sihat kali wah wasuk aduh meh kalau tindan ni bungin apa band wasalahi tidak tidur gara-gara sakit gigi tu. Nabi Ayub tak pernah. Nabi Ayub tidak pernah minta sehat. Apa doa Nabi Ayub? Ya Allah, aku ni sakit. Allah masa. Sedangkan Engkau Tuhan yang pengasih dan penyayang. Tak dengan itu sembuhkan aku. Tapi kalau pengasih dan penyayang pasti sembuhkan aku, kan itu bahasa. Allah main, nah, kan itu. Ya. Itu hormati guru. Tak boleh menanyakan yang seperti itu. Kemudian ketika kita tahu aib seorang guru tadi, dia boleh menyebarkan. Dia boleh menyebarkan. Bergurau ke dia itu, biar. Dia kesuar dia itu, biar. Kecil-kecil. Karena manusia biasa gua kan, terjadi hal seperti itu. Kita tak kata gua galau-galau, sehingga merusak daripada buaya. Itu tidak akan berkah dalam hidup. Sebab apa? Bukan buyanya itu yang kita know, tapi ilmunya itu yang kita know. Unsur maqala wala tansur maqala. Jangan kamu lihat siapa yang menyampaikan, tapi apa yang hendak disampaikan itu hitam. Kata istilah itu, kalau memang dari ayam yang hitam legang, hitam puah tadi, kalau telur keluar makan, bukan masalah ayamnya, tapi yang dikeluarkannya tadi. Ya, dia makanya tidak boleh. Aku dengelih buaya tu kebetulan bersubuk mandai ke sungai. Ya, somong ima. Ya, panung. Boleh membukakan aib seperti itu. Tidak. Bagaimana supaya kita mendapat berkah? Kalau tiba buaya sapa dengan elok. Kemudian dia usah kita tahu sifat-sifat pribadi yang menyinggungkannya. Kemudian kita amalkan apa yang telah disampaikannya. Ya. Sebab apa? Hidayah ini tuh kata dulu, walaupun terhadap orang tuanya beriman, anak kan bisa tidak beriman. Sudah hidayah tidak bisa diwarisi. Ya. Apa iman tak bisa diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Gitu lagu. Iman tak bisa diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Itu tandu ceramah untuk sistem. Itu yang Anda tadi. Yang terakhir tetap juga mendoakan ibu mertua, mendoakan ibu dan bapak, mendoakan guru-guru supaya mendapat barakah. Apa doanya? Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa li jama'il muslimina wal muslimat wa li aba'ana, bapak kami, wa ummahatina, ibu kami, ya, wa ajdadina, nangut kami, wa li asatizina, guru-guru kami, tidak pihak berahmatika ya arhamar rahimin. Kerasa itulah ceramah kita pada sore ini. Karena dalam akan ni jam 2.15 ini raja 3.2 jam 4. Kita dah suruh kalah anggotanya nak sudu-sudu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi walaupun sebentar tapi dapat kan itu. Ya. Fadilah majelis dapat. Kalau dulu tanya, bertanya. Kalau bisa kita jawab, kita jawab. Kali ini PR kan itu.
Kedua dia apa ada ditinamnya. Kalau nak lupa. Gimana persatuan? Kami dah selemu. Dia ada tinamnya. Ada mah kalau dia. Naik tadi. Ya, tu yang katakan naik kelak lahir naik. Buang mana arif komputer. Asa kalau di sana jam 4 kalau 10 menit. Kalau kamu mudik. Demikianlah rangkaian acara pengajian kita pada sore hari ini. Kemudian kita lanjutkan dengan pembacaan doa. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Abu Ya. إلى هذه النية الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب الجنة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ديننا دين النبي صلى الله عليه وسلم وإسلامنا إسلام المسلمين وصلاتنا صلاة الخاشعين وقيامنا قيام الخائفين وركوعنا ركوع المتورعين وسجودنا سجود المتضرعين وأعمالنا أعمال الصالحين ونيئتنا نيئة المخلصين وذنوبنا ذنوب المستغفرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم حسن مقاصدنا بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حسن مقاصدنا بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حسن مقاصدنا بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dengan selesainya pembacaan doa, maka selesailah rangkaian acara pengajian kita pada sore hari ini. Kami atas nama pembicara, terdapat salah dan khilaf, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila mau, ano,
Halang aja. Halang aja nak. Halang aja. Enggak kue dah. Mak saya update mak dah bukan. Atar. Lebih warnanya jadi saben. Ketua. Lo kamu sih ha? Sih. Babi lo kamu. Iya ketua lah. Ya dah, makan. Makan lakak. Oh, halakak makan lakak, Pak. Lima bapak nang. Tak keliru lah gaya lah kanya mah. Apa nerima apa? Iya, Oke, makan di ini dia ada sak udah sak. Dia adura dengan apa? Dia adura dengan apa? Puri. Anang ni nya anang buat apa? Ni puri. Akbar. Puri. Berapa anak? 130. 130. Tak mau ibu. Hanya kan kelakang lah. Ambil lakang lah. Makan. Kenapa? Yo, Sepiano. Sepiano dah. Kaira. Sepiano. Pasamat. Ngediang pasamat. Boleh aja. Mana? Ceker ton. Mana? Siapa? Nak kau lagi? Tapi ha, akay nang gudan nang gud. Entah kita jatuh. Nang gud para sak. Boleh Pak? Apa biasa gente? Ambil lah. Bapak. Dia akan duduk belakang dulu. Dengar kan? Mati kan? Nerima. Apa? Ngah nerima, ngah dengan diadurang. Ngah nerima. Alhamdulillah.